Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, yang menamakan diri mereka sebagai habaib, yang seakan-akan mereka ini adalah para pendakwah, para penyebar kebaikan, para penyebar agama Islam, para penyeru kebaikan. Akan tetapi sebenarnya mereka adalah kelompok orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Dan kali ini ada seorang habib yang mengaku melihat Nabi Hud alaihissalam yang sedang duduk menangis di lokasi kuburannya. Menangis karena apa? Menangis karena Nabi Hud alaihissalam ini mengatakan bahwa dirinya ini menanggung dosa-dosa para peziarah yang datang menziarahi kuburannya. Ini jadi seperti keyakinan orang-orang Nasrani. Ada pelimpahan dosa. Dosanya bisa ditebus oleh orang lain. Ini kan jelas kesesatan kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya. Habib Abdurrahman bin Ali Mukashifin ditanya sama orang-orang yang cinta kepadanya, apakah Nabi Allah Hud ada di dalam apa tidak? Maka aku masuk ke dalam. Ain Mukashifin masuk ke dalam. Nabi Hud jalis dakhil ويبكي. Aku melihat Nabi Allah ada di dalam sedang duduk dalam keadaan menangis. فقلت له لماذا تبكي يا نبي الله? Maka aku bilang kepada Nabi Hud, kenapa engkau menangis wahai Nabi Allah? فقال إني أبكي وأئن من ذنوب الزائرين لأنني كل من جاء من الزائرين عليه ذنوب أتحملها ويغفرها الله له. Aku ini nangis karena aku ini menolong orang-orang yang datang ke sini karena mereka membawa dosa-dosa banyak, aku menahannya, dan semuanya ketika ditahan oleh aku, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa orang yang ziarah kepadaku. Kau seorang pembohong, penipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Nah kaum muslimin ya, lihat itu SpongeBob saja sudah sadar kalau dia selama ini ditipu sama para habaib. Masa para muhibbin masih belum sadar juga ya? Padahal sudah banyak video-video yang sudah dibongkar ya. Video-video para habaib yang sesat-sesat itu sudah dibongkar begitu banyak. Dibongkar kedustaan mereka ya. Sudah dijelaskan dalil-dalilnya. Masih belum sadar juga, la ilaha illallah. Ya. Sebenarnya kaum muslimin, permasalahan makam para nabi ya, itu yang jelas diketahui itu hanya makam Nabi Muhammad SAW di Madinah dan makam Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina. Sedangkan para nabi yang lain itu tidak diketahui di mana makam mereka. Dan itu sudah difatwakan oleh Mufti Arab Saudi Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Ya. Tapi katakanlah benar itu makam Nabi Hud alaihissalam. Katakanlah benar ya. Tapi apa hubungannya kok Nabi Hud bisa menanggung dosa umat Nabi Muhammad SAW? Dari mana dalilnya? Hah? Di dalam agama Islam itu nggak ada orang lain menanggung dosa sebagian yang lain lagi, nggak ada. Di dalam surat Al-An'am ayat 164 jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap orang yang berbuat dosa maka dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Karena apa? Seseorang itu tidak akan memikul beban dosa orang lain. Berbeda lagi nanti kalau ada kisos di hari kiamat. Baru nanti ada dosa seseorang dilimpahkan kepada orang lain dengan sebab kezoliman. Orang yang berbuat kezoliman, yang dia tidak bertaubat, tidak meminta maaf kepada orang yang dia zolimi, maka merugi dia nanti. Orang seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW, akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Ya, meskipun dia soleh di dunia, tapi akan bangkrut di akhirat. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah,
orang yang bangkrut di antara umatku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Akan tetapi dia juga mencela orang ini, memakan harta orang itu, menumpahkan darah orang ini, memukul orang itu. Kemudian orang yang dizolimi ini diberikan kebaikan-kebaikan dari orang yang menzolimi. Diberikan semuanya, ya, pahalanya diberikan. Sampai kemudian ketika kebaikan itu sudah habis diberikan kepada orang yang dizolimi, sementara belum terbayar semuanya, belum cukup untuk membayar kezoliman yang dia perbuat, maka sebagian dosa orang yang dizolimi ini akan dipikulkan kepada orang yang menzolimi. Ya, kemudian dilempar dia ke dalam neraka. Tapi itu nanti di akhirat. Bukan di dunia. Lah ini di dunia. Dosa sudah bisa dipindahkan, bisa diampuni. Ya, ini sama kayak datang ke pendeta minta ditebus dosanya. La ilaha illallah. Beb. Nggak jelas, ya. Dari mana Habib itu tahu kalau yang dilihat itu penampakan Nabi Hud alaihissalam? Lah kalau itu ternyata jelmaan iblis, gimana? Berarti para Habib ini ikut iblis dong. Jadi pengikut iblis, percaya sama iblis. Ya. Cerita-cerita seperti itu berbahaya kaum muslimin. Ya. Siapa yang bisa memastikan bahwa yang ditemui itu adalah Nabi Hud alaihissalam? Ya, terlepas ini cerita benar atau dusta, tapi yakin ini dusta. Dusta, bohong itu. Cerita yang seperti itu merusak akidah kaum muslimin. Nggak ada ceritanya manusia menanggung dosa manusia yang lain. Nggak ada, kecuali karena kisos itu tadi. Kisos di hari kiamat. Ya. Ini tiba-tiba Nabi Hud alaihissalam menanggung dosa umat Nabi Muhammad SAW. Padahal jelas nanti di hari kiamat itu Nabi Muhammad SAW yang akan lebih dulu diizinkan memberi syafaat terhadap pelaku dosa-dosa besar. Jelas hadisnya, kata Rasulullah SAW, syafaatku untuk umatku pelaku dosa-dosa besar. Sebelum Nabi Muhammad SAW diberikan izin untuk memberi syafaat, maka Nabi lain itu belum bisa memberi syafaat. Kok tiba-tiba Nabi Hud alaihissalam sekarang sudah bisa menyerobot umat Nabi Muhammad SAW. Dosanya bisa ditanggung sama Nabi Hud alaihissalam. Ini apa maksudnya? Ya, la ilaha illallah. Ya, dan ada satu pertanyaan kaum muslimin untuk Habib yang masuk ke kuburan Nabi Hud tersebut, ya. Yang mengaku masuk ke kuburan Nabi Hud, melihat Nabi Hud alaihissalam yang menangis karena menahan dosa orang-orang yang ziarah ke kuburannya. Karena katanya orang-orang yang ziarah ke kuburannya itu membawa dosa-dosa yang besar. Lah Habib ini punya dosa enggak? Hah? Kok dengan PD-nya mengaku menghampiri dan bertanya sama Nabi Hud? Hah? Ngedabrus ini kaum muslimin, ya, ngedabrus. Coba para muhibbin, ya, jawab coba, ya. Mending cari penghidupan yang halal saja lah, Habib. Jangan menipu umat, ya. Jangan menipu jamaah. Jamaahnya juga jangan bodoh. Jangan begitu mudahnya ditipu sama Habib, ya. Cari yang halal sajalah. Itu kostumnya sudah pas kalau mau jadi tukang pijit, ya. Mending jadi tukang pijit daripada dongeng nggak jelas menyesatkan umat, menyesatkan jamaahnya. Kok ada Nabi Hud menanggung dosa umat Nabi Muhammad SAW? Wes. Angel ya. Coba kita simak lagi kaum muslimin videonya. Habib Abdurrahman bin Ali Mukashifin Ainul Mukashifin ditanya sama orang-orang yang cinta kepadanya, apakah Nabi Allah Hud ada di dalam apa tidak? Maka aku masuk ke dalam. Ainul Mukashifin masuk ke dalam. Al-fara'aitu Nabi Hud jalis dakhil wa yabki. Aku melihat Nabi Allah Hud ada di dalam sedang duduk dalam keadaan menangis. Wa qultu lahu limadha tabki ya Nabi Allah? Maka aku bilang kepada Nabi Hud, kenapa engkau menangis wahai Nabi Allah? Faqala inni abki wa a'innu min dhunubi
ذنوب الزائرين لأنني كل من جاء من الزائرين عليه ذنوب أتحملها ويغفرها الله له. Aku ini nangis karena aku ini menolong orang-orang yang datang ke sini karena mereka membawa dosa-dosa banyak. Aku menahannya dan semuanya ketika ditahan oleh aku, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa orang yang ziarah kepadaku. Kau seorang pembohong, penipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Semoga para muhibbin segera sadar ya, para jamaah, para habaib itu segera sadar menyusul si SpongeBob ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.